Makiyah ada surat Madaniyah, itu Makiyah dan Madaniyah itu tidak merujuk kepada tempat, akan tapi merujuk kepada peristiwa yang sebelum hijrah namanya Makiyah, surat-surat Makiyah, yang setelah peristiwa hijrah namanya surat Madaniyah. Itu lebih tepat. Juga dia disebut Sab'ul Masani itu karena memang kita berulang-ulang membacanya itu. Orang Islam itu minimal 17 kali sehari. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ittaqullah inna lil muttaqina mafaza. Sidang jamaah taklim rahimakumullah. Kita ini masih di bulan Syawal nih sekarang. Sekitar tanggal 25 atau 26. Berarti yang ingin menggenapkan ibadahnya menjadi puasa 1 tahun masih ada kesempatan, meskipun sudah kurang dari 6 hari. Di antara sunnah di bulan Syawal itu, selain daripada puasa 6 hari, adalah menikah. Tepatnya menikah lagi sebenarnya. Jadi kalau orang Betawi itu punya pantun, hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin, jangan menangis aja, bulan Syawal dikawinin. Kenapa orang Betawi punya pantun kayak begitu? Itu pantun itu sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut orang Betawi. Kenapa yang diasinin itu ikan bawal, bukan ikan gerame? Itu untuk menghasilkan bulan Syawal dikawinin itu. Kenapa bulan Syawal dikawininnya? Itu karena kata Aisyah, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banadi fi Syawal. Karena kata Aisyah, aku ini dinikah oleh Rasul di bulan Syawal dan aku membangun rumah tangga bersama Rasul di bulan Syawal. Oleh karena itu ikan bawal diasinin itu. Kenapa pakai pantun yang berakhiran akbe akbe? Cikini gondang dia, aku begini karena dia. Itu kan abe-abe belakangnya itu. Yaitu diantaranya juga karena dipengaruhi agama gitu. Karena kalau kita membunyikan surah An-Nasr, idza jaa itu kan idza jaa nasrullahi wal fath, ada haknya, atau fathu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu akhirnya A. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Itu kan A. Jadi itu akhirnya akbe itu seperti pantun. Jadi kalau orang Betawi berpantun, itu pantunnya dipengaruhi agama, kontennya itu, isinya itu juga dipengaruhi agama. Jadi sunnah nikah bulan Syawal. Masih ada bulan Syawal ini. Kalau mau nikah, silakan. Yang belum nikah, yang udah juga boleh, karena ini sunnahnya sunnah menikah lagi. Nah kemudian, ini kalau kemarin saya ditanya, ini kita ngaji judulnya apa nih San?
Ya saya jawab aja, silaturahmi dengan Al-Quran, silaturahmi dengan surah Al-Fatihah. Meskipun sekarang direkam ini, jadi kalau salah nanti orang bakal nonton salahnya juga. Meskipun salah itu ya apa boleh buat, karena emang kita tempatnya salah. Justru kalau ada ustadz nggak pernah salah, nanti kita jadi agak bingung juga. Jangan-jangan dia bukan orang, kok nggak pernah salah. Kalau dia ditanya nggak pernah nggak tahu, kalau ditanya selalu tahu, selalu bisa jawab juga, nanti kita bingung juga. Kok serba tahu? Justru kalau dia sesekali ditanya nggak tahu, itu sesuatu yang menjadi kita menganggap demikianlah seharusnya orang, bahwa dia sesekali salah, bahwa dia ada bagian tertentu pada agamanya yang dia belum tahu. Kemudian Al-Quran itu kan di dalamnya itu ada Al-Fatihah, dan kita baru saja lepas dari bulan Ramadan, yang di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, yang kemudian nanti ada Lailatul Qadar ya. Nah, nanti ada perdebatan apakah saya dapat Lailatul Qadar atau enggak gitu kan. Ya sebenarnya Lailatul Qadar itu hakikatnya sebenarnya agak sulit dipahami ya, karena dipahami oleh akal agak sulit. Karena apa? Karena paling tidak biasanya Al-Quran kalau dia menjelaskan sesuatu yang penjelasan itu didahului kata tanya wa ma adroka, itu biasanya penjelasannya adalah penjelasan yang bersifat suprarasional, di atas kemampuan akal untuk memahami. Jadi dia harus diterima pakai hati, pakai rasa, pakai iman, bukan pakai akalnya. Jadi kalau di Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, yaitu cerita hari kiamat itu ya sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan secara akal. Begitu juga dengan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu kan sebenarnya agak sulit dipahami oleh akal kita, kecuali apa yang dijelaskan oleh nas ya. Ya, gampangnya sih kita bisa bayangkan ya, kalau malam, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Itu gimana bayanginnya? Jadi kalau ada penggemar duren mengatakan mangga itu enak, tapi duren 2 kali lebih enak dari mangga. 2 kali itu kan masih kita bisa bayangkan. Jadi ada buah yang 2 kali lebih enak dari buah mangga, masih bisa dibayangkan. Tapi coba kalau ada orang mengatakan duren itu 1000 kali lebih enak dari mangga, gimana 1000 kali itu? Atau istrinya Pak RW 2 kali lebih cantik dari istrinya Pak RT, ya itu mungkin kita masih bisa bayangkan lah sedikit, kalau ada perempuan 2 kali lebih cantik daripada perempuan yang lain. Tapi kalau umpama istrinya Pak RW 1000 kali lebih cantik dari istrinya Pak RT, gimana 1000 kali itu? Apalagi ini sebenarnya kan bukan 1000 kali. Jadi satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau sebulan kan 30 hari, berarti 30 kali 1000, 30.000. Dan kalau hari itu kan siang dan malam, ini kan malam dibandingkan dengan siang dan malam dalam 30.000, berarti 60.000 kali. Ini perempuan lebih cantik 60.000 kali. Dan sebenarnya itu sesuatu yang sulit dipahami ya kalau secara akal. Ya mudahnya sih begitu. Meskipun para ulama tafsir enggak ada yang menjelaskan seperti itu. Tapi sebenarnya yang penting bagi kita itu bukan perdebatannya, itu bukan kita dapat atau enggak. Kita lihat aja dampak orang-orang yang di masa lalu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan malam diturunkannya Al-Quran. Jadi kita lihat bagaimana dampak turunnya Al-Quran kepada orang-orang di masa lalu. Jadi bagaimana dampak Lailatul Qadar, yakni dampak turunnya Al-Quran kepada orang-orang di masa lalu. Bagaimana dampak Lailatul Qadar itu kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kepada ulama mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahkan
kemudian sampai dengan Imam Nawawi, sampai Ibnu Hajar, mungkin juga sampai kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa pengaruhnya? Jadi kalau di masa sebelum ada nuzulul Quran, sebelum turun Quran, sebelum ada Lailatul Qadar itu gimana? Setelah turun Lailatul Qadar itu kemudian Nabi Muhammad jadi gimana? Atau kemudian umat Islam menjadi gimana? Kalau yang paling gampang kita lihat kan, mereka setelah turun Al-Quran itu menjadi memaksimal potensi kemanusiaannya. Kemudian baik secara individual maupun secara komunal, komunitas kaum muslimin ya. Jadi pasca turun Al-Quran kemudian komunitas kaum muslimin itu menjadi komunitas yang tangguh secara intelektual, kemudian secara ekonomi, politik, militer, kemudian menjadi penguasa. Itu kan dampak dari nuzulul Quran, dampak dari Lailatul Qadar. Jadi kalau kita mengaku ya, ada klaim, saya ini mendapatkan malam yang begitu unik, yang saya rasakan lebih baik daripada 1000 malam, tapi setelah itu tetap culas, tetap curang, tetap males, ya itu berarti tidak sebagaimana orang-orang di masa lalu yang mendapatkan Lailatul Qadar ini. Kemudian setelah Ramadan itu mendapat takwa, nanti takwa ini sebenarnya lanjutan dari Al-Baqarah itu kan, setelah perintah ibadah Ramadan ada bicara tentang perolehan harta, kemudian nanti setelahnya itu ada perintah ibadah haji. Nanti bekal untuk berangkat haji itu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik untuk berangkat haji itu adalah takwa. Jadi seakan-akan di bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun, di bulan Syawal itu meningkatkan takwa, di bulan Dzulqa'dah itu mempertahankan takwa, di bulan Dzulhijjah itu membawa takwa untuk menjadi bekal berangkat haji yang orang Indonesia nggak bisa berangkat haji tahun ini. Meskipun masih ada durasi waktu untuk memperjuangkan, kalau bersungguh-sungguh insya Allah bisa. Nah, kemudian di antara Al-Quran itu ada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kadang disebut dengan sab'ul masani. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim, kan gitu kalau di surah Al-Hijr itu. Jadi sungguh kami telah menurunkan kepadamu Muhammad sab'am minal masani, sab'ul masani wal Qur'anal azim. Apa itu sab'ul masani? Sab'un itu kan 7 artinya. Masani itu ada yang mengatakan asal katanya sana, artinya memuji, menyanjung. Juga dia dianggap berasal dari kata ya isnani, masna. Jadi masna itu bermakna dua atau bersifat dua atau bersifat berulang. Kalau pankihu ma tawbalakum minan nisa masna wasulasa waruba, itu kan, maka nikahilah oleh kamu perempuan-perempuan, masing-masing kamu 2, masing-masing kamu 3, masing-masing kamu 4. Kalau enggak mampu berbuat adil 1. Jadi sab'un bermakna 7, masani itu bermakna sesuatu yang berulang, atau juga bisa bermakna sanjungan atau pujian yang berulang-ulang. Kenapa dia disebut berulang? Itu diantaranya, kalau di banyak tafsir itu dijelaskan kenapa dia disebut sab'ul masani, kenapa dia disebut 7 yang berulang-ulang. Di antara penjelasannya itu karena dia turun 2 kali. Turun sebelum peristiwa hijrah, turun setelah peristiwa hijrah. Jadi kalau ada surah Makkiyah, ada surat Madaniyah, itu Makkiyah dan Madaniyah itu tidak merujuk kepada tempat, akan tapi merujuk kepada peristiwa yang sebelum hijrah namanya Makkiyah, surat-surat Makkiyah, yang setelah peristiwa hijrah namanya surat Madaniyah. Itu lebih tepat. Juga dia disebut
Sab'ul Masani itu karena memang kita berulang-ulang membacanya itu. Orang Islam itu minimal 17 kali sehari. Dan anehnya kita nggak pernah bosen 17 kali itu. Coba kalau yang lain sehari ulang 17 kali. Balonku ada 5, setiap hari kita ulang 17 kali. Bosen nggak kira-kira? Tapi Al-Fatihah ini kita ulang-ulang setiap hari setidak-tidaknya 17 kali, atau kalau ditambah dengan yang sunnah itu bisa jauh lebih banyak daripada itu, apalagi bila di bulan Ramadan. Tapi kita tidak pernah merasa bosan dengan Sab'ul Masani itu. Jadi itulah makna Sab'ul Masani. Dan selain daripada itu, sebenarnya kalau kita perhatikan Al-Fatihah itu, isinya itu terdiri dari beberapa hal yang berpasangan, yang bersifat masani. Apa saja itu? Itu diantaranya misalkan Al-Fatihah itu isinya pasangan penjelasan tentang dunia dan akhirat. Karena kalau kita baca itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, katakanlah itu sebagai representasi dunia, alamin. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu ngomongin akhirat. Jadi Al-Fatihah itu isinya pasangan antara dunia dan akhirat. Nah, ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan akhirat pasti, dan juga mereka pasti merasakan kenikmatan dunia juga. Nah, ketika kita meminta agar dijauhi dari ghairil maghdub dan waladhdallin, maghdub dan dolin itu adalah orang yang tidak mendapatkan nikmat akhirat. Kalau dunia dapat ya, kalau akhirat enggak. Jadi Al-Fatihah itu isinya adalah pasangan antara dunia dan akhirat. Kemudian tentu saja Al-Fatihah itu isinya adalah pasangan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itu kan nanti di antara penjelasan ulama mengatakan Ar-Rahman itu diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk di dunia ini. Seluruh manusia, mau Islam, mau kafir, mau muslim, mau non-muslim, itu tetap mendapat rahmannya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu hanya didapat oleh orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahman dan rahimnya Allah, mendapatkannya di dunia dan di akhirat. Dan kita minta dihindar oleh Allah dari ghairil maghdub, dari maghdub dan dhalin. Maghdub dan dhalin itu adalah mereka yang tidak mendapatkan rahimnya Allah di akhirat. Kemudian Al-Fatihah juga itu isinya adalah pasangan, kalau diperhatikan, pasangan antara ilmu dan amal. Gimana itu ilmu dan amal? Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu ilmu, pengetahuan tentang Tuhan, keberadaan Tuhan dan deskripsi Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah, kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu penguasa semesta alam, dan Tuhan itu sesuatu yang sangat cerdas, sangat bijak. Dia itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian dia Malik Yaumiddin. Kenapa kita bisa berkesimpulan Tuhan itu ada? Ya karena dari ciptaannya. Jadi kalau kita masuk ke suatu ruang kelas umpama, kemudian di ruang kelas itu ada meja, bangku tersusun, ada sejumlah gambar tersusun nempel di dinding,
ada papan tulis, ada kipas angin di beberapa tempat. Bisakah kita simpulkan, wah ini meja, bangku, kipas angin dan gambar-gambar ini tersusun sendiri? Nggak mungkin. Kalau kita masuk ke ruang kelas, di ruang kelas itu ada meja, bangku tersusun, pasti kita langsung berpikir ini ada orang ini yang nyusun, ada pelaku yang menyusun meja dan bangku ini. Lalu kalau kita mendapati dunia ini begitu sistematis tersusun, ada bumi, ada bintang, berbintang, ada matahari, ada bulan, yang dia bergerak secara sistematis dan sangat akurat perhitungannya, sehingga tidak terjadi benturan. Kemudian kapan terjadinya terbit matahari, kapan terbenamnya, kapan terjadi gerhana, itu bisa diprediksi secara akurat karena memang gerakan mereka itu sangat sistematis. Mustahil bagi kita mengatakan, oh itu bulan, bintang, matahari dengan sendirinya ada, tanpa ada yang nyusun. Mustahil. Kalau kita mendapati ada buku cerita, ada sejumlah kata tersusun menjadi kalimat, kalimat tersusun menjadi paragraf, ada buku itu yang bercerita sesuatu, kita pasti bilang ini buku ada yang ngejak. Nggak mungkin kita bilang ini buku, ini huruf-huruf nyusun dewek, nggak mungkin. Jadi Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu ilmu, pengetahuan kita tentang Tuhan dan deskripsi tentang bagaimana keadaan dan keberadaan Tuhan itu. Kemudian dari pengetahuan itu melahirkan amal. Apa amalnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi ada ilmu, ada amal. Kemudian ketika kita meminta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, ya Nabi Muhammad, ya para sahabat, ya tabi'in, ya para imam mazhab, ya para imam ahlul hadis. Bahkan sampai kemudian ulama-ulama kita, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Itu kan orang-orang di masa lalu yang telah mendapatkan nikmat. Siapa itu? Orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi kan ini pasangan antara ilmu dan amal. Kita minta kepada Allah agar kita ini dikasih unjuk jalan, jalan orang-orang yang mendapat ilmu dan bertindak sesuai dengan ilmunya. Orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan bukan maghdub, ghairil maghdub walad zalim. Maghdub itu adalah gambaran tentang orang yang punya ilmu tapi nggak diamalin. Zalim, sesat, itu gambaran tentang orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi Al-Fatihah itu adalah pasangan antara ilmu dan amal. Kemudian Al-Fatihah itu isinya pasangan juga diantaranya, ya, pasangan antara masa lalu dipasangkan dengan masa kini dan mendatang. Di mana itu? Ya kalau kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, kan di masa lalu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Jadi itu kan tentang masa lalu. Adapun kita minta kepada Allah untuk apa? Untuk kita saat ini dan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Jadi Al-Fatihah itu di dalamnya itu ada pasangan antara dunia, antara masa lalu dan dipasangkan dengan masa kini dan mendatang. Kemudian Al-Fatihah itu isinya pasangan antara ungkapan emosional dan ungkapan intelektual. Jadi ungkapan rasa, ungkapan hati,
juga ungkapan otak, ungkapan akal pikiran kita. Kadang atau seringkali seperti itu. Jadi kalau umpama capek, kemudian istirahat, kita bilang alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu lebih merupakan ekspresi rasa kita. Kalau ada peristiwa sangat berbahaya, kemudian kita selamat dari bahaya itu, dari mara bahaya itu, setelah selamat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu alhamdulillah yang kita ucapkan itu adalah ekspresi emosional kita, ekspresi rasa. Akan tetapi tetap kontennya itu, isinya itu tetap ungkapan fakta tentang keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu demikian. Jadi ungkapan antara pasangan antara ungkapan emosional dan ungkapan intelektual sekaligus. Kemudian Al-Fatihah itu isinya adalah pasangan dalam pengertian bahwa di dalam sholat Al-Fatihah itu bisa berdiri sendiri, tapi surah-surah atau ayat-ayat yang lain harus dipasangkan dengan dia. Jadi kalau dalam sholat An-Nas itu mesti dipasangkan dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah mesti dipasangkan Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah nggak harus dipasangkan dengan yang lain. Jadi kalau kita sholat nih, takbiratul ihram, doa iftitah, setelah itu baca Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai An-Nas. Habis An-Nas Allahu Akbar, nggak sah itu sholat. Tapi kalau baca Al-Fatihah doang, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, Allahu Akbar, sah sholatnya. Jadi Al-Fatihah itu menjadi pasangan bagi ayat dan surat yang lain, meskipun dia di dalam sholat ya, tidak harus dipasangkan. Jadi ini sebenarnya memperkuat bahwa Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, bahwa seakan-akan surat-surat yang lain itu lahir dari dirinya, atau gampangnya seluruh surat, seluruh ayat di dalam Al-Quran itu harus dipandang dari sudut pandang Al-Fatihah. Jadi kacamatanya tuh kacamata Al-Fatihah. Ya, kalau kita memandang pakai kacamata yang lensanya kuning, nanti seluruh benda kekuning-kuningan. Kalau kita memakai lensa yang gelap, nanti seluruh benda kita lihat akan kegelap-gelapan. Jadi Al-Baqarah itu harus dipandang dalam sudut pandang Al-Fatihah. An-Nas itu harus dipahami dalam sudut pandang Al-Fatihah. Itu kalau dalam bernegara, segala regulasi kebijakan itu harus dalam sudut pandang Pancasila, begitulah kira-kira. Jadi kalau bikin undang-undang ya harus dalam sudut pandang Pancasila. Bikin kebijakan, regulasi ya harus dalam sudut pandang Pancasila. Yang 5 itu. Jadi jangan ada peta jalan pendidikan kemudian menghilangkan kata agama. Wah, itu berarti peta jalan pendidikan lepas dari Pancasila. Atau bikin kamus pendidikan lalu menghilangkan sejumlah nama pejuang yang ulama gitu, padahal mereka sangat vital perannya dalam pembentukan NKRI, dihilangkan. Justru nama sejumlah musuh negara dan musuh agama itu masuk. Itu kan berarti lepas itu. Jadi seharusnya seluruhnya itu dalam sudut pandang Pancasila. Kayak begitulah. Jadi surat-surat yang lain itu harus dilihat dari sudut pandang Al-Fatihah. Itu entah yang keberapa itu udah. Kemudian Al-Fatihah itu juga sebenarnya isinya adalah pasangan antara Tuhan dengan hamba, antara khalik dengan makhluk. Jadi kalau di hadis itu kan
setiap kalimat yang kita ucapkan dalam Al-Fatihah itu direspon atau dijawab oleh Allah. Jadi di salah satu hadis dikatakan kalau kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, nanti Tuhan berkata kepada kita, Hamidani ya abdi. Kalau kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan jawab Asna alayya abdi. Kalau kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Tuhan mengatakan Majjadani ya abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan berkata kepada kita, Hada baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Ini adalah antaraku dan dengan hambaku, dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku adalah apa yang dia minta. Jadi kita tuh kalau lagi baca Al-Fatihah, utamanya di dalam sholat, itu baca Al-Fatihah itu bisa kita bayangkan sedang berdialog dengan Tuhan. Jadi kita bisa membaca Al-Fatihahnya sambil juga membayangkan jawaban Tuhannya. Apa bisa begitu? Ya bisa. Orang baca Al-Fatihah sambil keingetan letak kunci di mana juga bisa. Baca Al-Fatihah sambil keingetan bahwa kunci rumah belum dikunci, kan bisa. Membaca Al-Fatihah sambil memikirkan kompor udah dimatiin apa belum, kan bisa. Jadi kalau umpama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin sambil membayangkan Allah menjawab ucapan dengan mengatakan Hamidani abdi, karena apa? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innallaha yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat dia, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Itu kan ihsan. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Allah jawab Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Itu hambaku itu. Jadi Tuhan mengkonfirmasi pengakuan kita. Jadi kita sering ngaku sebagai hamba Tuhan, saya ini orang Islam, saya ini hamba Allah, saya yakin Tuhan itu Allah, Allah adalah Tuhan saya. Itu kan kita ngaku-ngaku. Apakah Allah ngakuin kita? Kan belum tentu. Itu Ridwan Kamil itu gubernur saya orang Jawa Barat. Itu kan kata kita. Tapi apakah Ridwan Kamil mengakui, iya kamu adalah warga saya? Kan belum tentu. Kalau umpama di satu forum, ya Bapak Ahmad ini warga saya, orang Jawa Barat, itu kan bentuk konfirmasi. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah itu, kehambaan kita di hadapan Tuhan dikonfirmasi, ya engkau adalah hambaku. Dalam firman Tuhan, Hamidani abdi. Apa Tuhan bisa menjawab sedemikian banyak orang yang membaca Al-Fatihah? Ya Allah pasti bisa. Jangankan Allah, provider itu bisa bilang pulsa Anda 0 secara berbarengan kepada jutaan orang. Pulsa Anda 0, isi kembali kan gitu. Itu apa yang dapat SMS begitu Bapak doang? Itu kalau seluruh Indonesia ada ribuan, mungkin ada jutaan orang yang dapat SMS itu dalam waktu yang bersamaan. Dan bisa, ya apalagi Allah. Kemudian ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim kita ucapkan, Allah ucapkan kepada kita Asna alayya abdi. Asna ini sebenarnya juga seakar kata dengan masani. Itu bisa bermakna hambaku telah menyanjungku. Juga bisa bermakna hambaku telah memperpasangkan dua namaku, Ar-Rahman Ar-Rahim. Atau bisa bermakna hambaku telah memasangkan diriku dengan nama-namaku, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Tuhan berkata kepada kita, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku.
Ketika kita mengatakan Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, kata Tuhan, hada, bagian ini, baini wa baina abdi, ini adalah antaraku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi itu kalau ini sebagai tambahan aja untuk mendekatkan pemahaman. Jadi kalau di dalam matematika itu jarak terdekat di antara dua titik garis lurus, tidak ada lain. Jadi kalau ada dua titik, jarak terdekat di antara dua titik itu apa? Ya garis lurus. Jarak terdekat dari masjid ini ke rumah saya, ya kalau ada garis lurus itu paling dekat. Jarak terdekat kita dengan Tuhan, ya itu garis lurus. Tapi ini bukannya soalan jalanan fisik ya, ini abstrak pemahamannya. Dan nanti kadang ada orang yang dikasih tahu jalan lurus untuk sampai kepada Tuhan, dia menyimpang. Kadang menyimpangnya masih bisa ditarik balik lagi dia ke garis lurus. Kadang ada yang menyimpang terus jauh. Begitu telah jauh disuruh balik, ya gue tahu jalan balik. Kalau pengen ke jalur utama lewat sini nanti nyampe. Setelah jalur utama nanti supaya nyampe ke tujuan lurus. Tapi emang gue kagak mau ke sono, gue maunya di sini aja. Itu magdum. Jadi orang yang tahu jalan pulang mau pulang, magdum. Magdum itu kalau di dalam terjemahan kan artinya yang dimurkai. Ya sebenarnya magdum itu kalau bahasa sininya mah yang diomelin. Magdum itu godiba kan marah. Kalau di TK itu kan anak TK diajarin tuh la tagdob walakal jannah, jangan marah bagimu surga, kata anak TPA tuh. Makanya habis diajarin gurunya marah, ustazah la tagdob walakal jannah. Begitu pulang ibunya marah, ibu la tagdob walakal jannah, jangan marah. Ya sebenarnya kita ini bukan hanya dilarang marah, umat Islam tuh juga dilarang menjadi objek kemarahan. Di mana itu? Ya di ghairil maghdub. Bukan jalan orang-orang yang engkau omelin, engkau murkai. Jadi enggak boleh marah, juga enggak boleh menjadi objek dari kemarahan. Jadi kalau kita salah kemudian diomelin oleh orang tua kita, ya itu nggak boleh, kita nggak boleh salah maksudnya. Lantaran salah itu kita diomelin. Nanti ya maghdub itu maksudnya adalah Yahudi sebenarnya. Tipikalnya orang Bani Israel ya. Meskipun Bani Israel itu nama yang baik sebenarnya, tapi kemudian kelakuan sebagian mereka jadi menyebabkan nama ini menjadi buruk. Kemudian waladhdallin, bukan orang yang sesat. Sesat itu kan bahasa formalnya. Kalau bahasa bejinya itu keder. Bukan jalan orang-orang yang keder. Orang keder gimana sih? Jadi ada jalan lurus, jalur utama supaya cepat nyampe. Nah, dia keluar. Makin jauh. Dia nggak tahu dah tuh. Mau pulang bagaimana, mau terus lewat mana dia kagak ngerti. Ini orang keder ini, dolin ini namanya. Nah kita minta dilindungi oleh Allah agar kita tidak menjadi maghdub dan tidak menjadi dolin. Nanti dolin itu diantaranya Nasrani ya. Jadi orang yang tersesat, orang yang keder, orang yang nggak punya ilmu, beramal tanpa ilmu. Jadi sebenarnya bagi orang yang sering membaca Al-Fatihah, mustahil bagi dirinya mengabaikan Palestina. Sebenarnya, ya karena di dalam ghairil maghdubi itu ada disebut-sebut soalan bagaimana karakter orang Yahudi, ya. Bagaimana sikap mereka kepada kita kalau kita baca Al-Fatihah itu. Dengan waladhdallin itu kita dikasih pemahaman tentang bagaimana
tipikal orang Nasrani agar kita berwaspada kepadanya. Jadi kalau sering baca Al-Fatihah lalu mengatakan ya itu kan urusan Islam Palestina. Adapun kita kan di sini Islamnya Nusantara, jadi nggak usah terlalu repot. Ya repot kalau ada pandangan seperti itu. Karena sebenarnya umat Islam itu ya ikhwah, bersaudara, tanpa ada sekat RT RW, sekat pulau, sekat negara. Ya di mana ada orang Islam ya itu saudara kita. Kalau saya bilang, kalau sekarang itu ukhuwah sesama orang beriman itu sering kalah sama ukhuwah lantaran sama-sama pakai baju oranye, pendukung Persija. Jadi kadang-kadang ukhuwah sesama Persijaiyah itu lebih kuat daripada ukhuwah Islamiyah. Karena mereka itu sangat, bukannya salah ya, ini untuk membandingkan, bukan jadi Persija itu salah, bukan. Bahwa persaudaraan sesama mereka itu lebih kuat daripada persaudaraan sesama Islam. Bahkan sesama pemilik Vespa itu ukhuwahnya sangat kuat. Kalau kita lagi ke arah utara, motor kita mogok, ini motor Vespa, tiba-tiba ada motor Vespa lawan arah dari utara menuju ke selatan, itu balik arah dia, mampir, tanya, kenapa ini? Businya kotor. Kalau dia ngerti langsung dibantuin tuh. Kalau bensin habis bisa dibagi, bisa disetut. Itu apa itu? Ukhuwah Vespaiyah. Begitu kuat. Padahal nggak ada perintah. Dosa nggak ukhuwah Vespaiyah? Ya nggak dosa. Tapi kalau ukhuwah Vespaiyah lebih kuat dari ukhuwah Islamiyah, jadi salah. Ya sama. Sesama perokok itu kan memiliki ukhuwah itu, ukhuwah rokokiyah. Jadi kalau ada orang Kalimantan perokok, ketemu orang Madura di dalam angkot di kota Depok, sama-sama perokok, yang orang Madura lagi ngerokok, umpama ini mah ya. Terus yang orang Kalimantan pengen ngerokok, dia punya rokok nggak punya api, dia minta, Mas minta apinya dong, dikasih nggak kira-kira? Kasih, nggak pakai tanya-tanya itulah, emang lu siapa? Apa urusannya minta sama gua? Enak aja lu, enggak. Begitu dia minta api langsung dikasih. Karena apa itu? Ukhuwah rokokiyah. Coba kalau ada sesama Muslim numpang wudhu, Pak ini saya belum sholat. Dari ujung kepala, ujung kaki dilihatin, ini orang bener kagak nih? Jangan-jangan. Tuh. Jadi begitu. Kadang-kadang sesama Muslim itu kecurigaannya begitu. Bahkan ini udah jam 6 ini, udah selesai berarti. Sedikit lagi. Ini kadang-kadang gara-gara satu ayat berantem kagak sudah-sudah sesama Islam. Ya misalkan paling gampang tuh yang sering ada orang berbeda pendapat soalan bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajah mereka ada bekas sujud. Ada yang bilang bekas sujud itu dijidat, ada yang bilang bukan itu. Akhirnya berantem, nggak selesai-selesai itu tentang bekas sujud. Itu karena dipenggal, kemudian penggalan itu menjadi bahan untuk saling bertikai. Padahal keseluruhan ayatnya memerintahkan kita bersatu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang-orang beriman yang bersama Rasul, kita nih. Ciri-cirinya itu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Tegas, keras kepada orang kafir dan saling kasih sayang sesama mereka. Nah ini ngaku beriman, yang satu bilang itu bukan sujud, ini suka sujud. Yang bilang bukan sujudnya itu sesat. Ini sesama Islam pada berantem. Kadang-kadang dengan orang kafir justru lebih santun daripada itu. Perintahnya asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka banyak ruku, banyak sujud untuk mendapatkan karunia dan ridho Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud.
Kemudian kan lanjutannya itu zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja sat'ahu wa ajarahu fastaglada fastawa ala suqihi. Jadi mereka itu orang beriman nih, nabi dan orang beriman itu diperumpamakan seperti pohon yang tumbuh besar kokoh di atas akarnya. Perumpamaannya seperti itu. Dan kemudian keadaan orang beriman yang seperti itu supaya apa? Yu'jibuz zurra'a, membuat takjub yang menanamnya. Jadi membuat takjub Allah lah kira-kira. Liyagidha bihimul kuffar, dan keadaan orang beriman itu membuat jengkel orang-orang kafir. Jadi kalau kita berantem gara-gara bekas sujud, kira-kira orang kafir seneng apa jengkel? Seneng, ini sesama Islam pada berantem. Padahal ayatnya orang beriman itu membuat jengkel orang kafir. Kok kita malah bikin seneng? Jadi orang kafir itu kalau mereka menggunakan objektivitasnya, mereka memang akan senang kepada kita. Jadi kalau orang Islam itu jujur, rapi, bersih, berintegritas, mereka akan senang kalau mereka memandang kita dari sudut pandang objektif mereka. Tapi kalau mereka memandang kita dalam sudut pandang kekafiran mereka, ya mereka benci sama kita. Mereka jengkel melihat kita. Jadi kita ini seharusnya menjadi pihak yang orang kafir itu liyagidha bihimul kuffar. Nah, ini kadang-kadang ngaku beriman, sesama beriman, lebih santun kepada orang kafir, resep berantem sama sesama muslim. Bukan orang kafir jengkel sama kita, justru orang kafir seneng sama kita. Kadang kita jengkel kepada sesama muslim. Ini kenapa? Karena penggalan ayat diambil untuk menjadi bahan untuk bertikai sama kita. Padahal kalau keseluruhan ayat itu memerintahkan kita dengan segala kapasitas dan perbedaan itu untuk bersatu padu. Karena kalau kita ingin mengharapkan semua umat Islam itu satu pemikiran, yaitu enggak akan bisa terjadi. Ya emang orang ada yang pinter banget, ada yang pinter doang, ada yang agak pinter, ada yang kurang pinter, ada yang orang pinter bisa. Gimana mau dikejar sama? Kalau kita ingin umat Islam hanya satu pemikiran, itu seperti ingin sekolah hanya kelas 6 SD. Yang nggak bisa, mesti ada kelas 5, mesti ada kelas 4, mesti ada kelas 1, mesti ada TK, mesti ada PAUD, mesti ada SMP, mesti ada SMA, mesti ada universitas. Karena kapasitas orang berbeda-beda dan masing-masing punya pangsa pasar. Yang penting jangan anak mahasiswa tawuran dengan anak TK, yang penting jangan begitu. Jadi umat Islam itu yang beragam, nggak bisa dipaksakan untuk satu ini doang yang benar, nggak bisa. Ya gimana ya, emang ada yang pinter, ada yang tolol, mau dikejar sama bagaimana? Ada yang ngerti, ada yang enggak. Jadi harusnya kita dengan bersilaturahmi dengan Al-Fatihah ini, karena judulnya terlanjur disebut silaturahmi dengan Al-Fatihah, mudah-mudahan menjadi pemicu untuk lebih banyak melakukan literasi ya dengan Al-Quran. Dan sebenarnya Al-Fatihah itu tentu saja ada begitu banyak pembahasan tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibahas oleh anak-anak PAUD, tapi juga dibahas oleh mereka yang sedang menyelesaikan program doktoral. Dibahas oleh anak TK, juga dibahas oleh para profesor. Jadi Al-Fatihah itu dikonsumsi oleh setiap orang pada kapasitas mereka masing-masing. Begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi penguat ingatan. Semoga Anda penambah pengetahuan. Saya kembalikan ke pengatur acara. Fastabiqul khairat, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.